kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini, sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Orang-orang yang kena kolesterol, kanker, darah tinggi, kencing manis, benar-benar menerapkan software dan hardware-nya Islam ini 2 kali seminggu bisa menyembuhkan penyakit. Otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Yang belum saatnya beruban, dia akan kembali hitam. Seminggu aja kerjaan begitu, nanti lihat. Pasti wajahnya glowing, pegel-pegelnya mulai hilang. Coba aja, pasti jantungnya sehat. Alhamdulillah dari tadi pagi belum makan, jadi aman. Saya lebih suka melaparkan diri daripada banyak makannya. Saya kadang-kadang malah bisa sampai 20 jam nggak makan, tapi minum aja. Karena ngerti konsepnya, tubuh kita itu bisa melakukan auto detox kalau kita tidak makan. Dan kalau sudah auto detox, maka yang di detox pertama kali justru adalah kolbunya kita. Ada satu quote yang sering saya sampaikan, dan saya sering sampaikan berulang, bahwa lapar adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa ngatur lapar, maka kita bisa ngatur yang lain. Kita bisa lebih sabar, kita bisa syukur, kita lebih bisa ngontrol amarah kita. Kalau laparnya bisa dikontrol. Jadi itu sebabnya dalam Islam kunci kesehatannya kita, dan ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwa kunci kesehatannya itu adalah bukan fisiknya dibenerin. Ya. Kunci kesehatan dalam Islam adalah benerin hatinya dulu kan. Semua penyakit fisik awal muasalnya, kalau saya punya konsep ya, terserah mungkin yang beda nggak apa-apa. Semua penyakit fisik kita bermula dari bermasalahnya hatinya kita. Semua penyakit fisik. Apa buktinya, apa contohnya? Contohnya ya, cobalah tanya kepada orang-orang yang kena kolesterol, mungkin darah tinggi, kencing manis. Seringkah mereka berpuasa? Sering nggak kira-kira? Jarang. Kalau orang yang menerapkan pola hidup sehatnya Nabi, nggak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita SAW, Rasulullah tuh kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah tuh kan ketika beliau meninggal, ubannya cuma 3 loh. Uban 3 itu tanda bahwa oksidasi dalam tubuh beliau tuh minimal sekali. Karena beliau juga jarang makan, banyakkan puasanya. Ya. Tanya Aisyah ada makanan? Nggak ada. Aisyah radhiyallahu bertanya, ada makanan? Nggak ada. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Ya puasa, kalau gitu aku berpuasa hari ini. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pola Nabi itu Bapak sekalian, banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang ini bisa kita kendalikan dan bahkan kita bisa obati. Bagaimana saya sempat baca sebuah buku yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika. Mereka mengatakan bahwa ternyata puasa 3 kali dalam 1 bulan itu efeknya luar biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Luar biasa. Dia katakan puasa 2 kali seminggu itu bisa meningkatkan atau menstimulus gen anti penuaan. 2 kali seminggu. Tapi dia tidak mengatakan, dia cuma mengatakan 5-2 fasting. Dia katakan 5-2 fast itu 5.2 puasa. Jadi 2 kali puasa, 2 hari puasa, 5 harinya makan. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa, bahkan terjadilah fenomena yang saat ini terjadi di kalangan umat akhir zaman lah kata Rasulullah. Yaitu apa? Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti banyak fenomena kegemukan. Jangan ditutup-tutupin lah perutnya gitu. Judulnya cinta Nabi kan, Qul in kuntum tuhibbunallah gitu kan. Nabinya nggak banyak makan, kita banyak makan. Ya, perang Khandak itu kalau kita baca, yang saya baca itu nggak banyak makanan yang dikasih sama Rasulullah saat itu. Mereka cuma dikasih bekal 1 butir kurma setiap hari untuk berperang. Ya, dan beberapa makanan lain itu nggak banyak gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika orang berpuasa, exercise saat berpuasa itu efeknya luar biasa, bisa memboost up growth hormone berapa kali lipat gitu kan. Ini saya katakan, kalau kita ngerti konsepnya bagaimana Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, maka sebenarnya kata kuncinya apa? Kalau seandainya kita mengikuti benar-benar bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana keseharian Nabi, maka mustahil umat Islam ini menjadi umat yang sakit-sakitan. Karena kata kuncinya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Kalau kita rutin tahajud, nggak mungkin kena kanker. Nggak mungkin. Kalau kita rutin duha, pasti jantungnya sehat. Kalau kita rutin untuk tidak tidur ba'da subuh, nggak mungkin kena masalah jantung. Itu nggak begitu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu, waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya.
Matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya. Ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Istirahat sama Allah. Allah suruh istirahat malam. Jadi malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Jadi nanti kalau mau sehat, nanti malam kan, lagi malam, jangan makan. Ya makan yang berat ya, jangan makan seperti makan siangnya kita. Malam itu biarkan tubuh kita bekerja untuk mengistirahatkan enzim, hormon, sistem kita, organ kita malam. Sehingga nanti indikatornya apa? Kalau orang tidurnya baik, maka otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Ya, jadi salah satu cara untuk menjaga badan kita tetap sehat adalah tidak banyak makan waktu malam. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Iya. Rasul mengajarkan pada Isya beliau ngapain? Tidur. Kan begitu polanya. Terus malam nanti bangun. Jadi kalau, coba gini, nanti teman-teman cobain deh. Kalau Anda makan habis Isya atau mungkin maghrib lah makan agak banyak gitu kan, tuh bangun malamnya berat. Apalagi yang dimakan, yang rombongan-rombongan itu tuh. Sudah tahu lah ya. Si goreng, sate, cilok, cireng, seblak, gorengan gitu lah. Ya. Dan kalau dimakan kayak begitu maka malamnya akan berat bangunnya. Ya. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik. Ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan. Baik, kalau mobil Toyota di Jepang katakanlah diproduksi, maka ketika mobil ini diekspor atau mungkin dibikin di Indonesia, maka pasti mobil itu akan dibikinkan onderdilnya atau spare partnya kan gitu. Ya ada radiatornya lah, ban segala macam gitu kan. Karena si mobil Toyota tadi dibikin oleh pabrik Toyota. Ya, jadi pabrik Toyota itu yang bikin mobilnya dan spare partnya dibikin juga. Nah sekarang kita kembalikan ke tubuh kita. Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Maka untuk menjalankan peran kita di situ, Bapak sekalian sebagai khalifah dan sebagai Abdullah ketika hidup di dunia ini, Bapak sekalian, maka tidak lain tidak bukan atau pasti Allah menciptakan juga spare part-nya, tanda kutip bahasa saya itu. Spare part-nya Allah siapkan, tools-nya, which is itu software-nya dan hardware-nya Allah juga siapkan, bahasa saya aja. Ya, bagaimana software-nya, bagaimana hardware-nya? Hardware-nya banyak. Ya, yang hashtag saya sebut tuh yang produk ciptaan Allah gitu kan, yang Allah ciptakan. Jadi kalau misalkan Anda pengen dapat vitamin C mungkin dari jeruk, ya jangan makan atau jangan minum atau mendapatkan terus-menerus jus jeruk dalam kemasan. Kalau Anda pengen dapat vitamin C-nya, makan jeruknya, gitu loh. Jadi kalau kita pengen katakanlah dapatkan antioksidan misalkan dari anggur misalkan ya jangan makan jus anggur yang dalam kemasan itu. Kenapa? Karena itu bikinan pabrik. Jadi makan anggurnya gitu kan. Dan kalau sudah bicara pada produk ciptaan Allah maka semuanya pasti bermanfaat. Contoh mungkin saya pernah share semangka. Semangka itu dari mulai kulit hijaunya sampai kulit putihnya sampai kulit daging merahnya sampai bijinya bermanfaat. Semangka loh. Jadi kalau teman-teman pengen makan semangka, makan semuanya. Ketawa deh. Oh iya, bijinya mengandung zinc. Zinc pada semangka itu bermanfaat untuk bagi laki-laki dia bisa meningkatkan vitalitas sperma. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita teman sekalian. Duren tuh bagus nggak? Bagus. Pencinta duren udah mulai senyum nih. Tapi kalau saya dikasih durian, jadi kita di situ suruh mikir kan, afala ta'qilun, afala tadabbarun kata Allah kan. Durian misalkan dikasih durian, kalau saya dikasih durian saya lebih milih bijinya daripada dagingnya. Karena biji durian jauh lebih tinggi kolagennya dan glukosanya rendah daripada itu dagingnya yang tinggi glukosa. Jadi boleh nggak makan durian? Boleh. Jadi kalau tetap pengen makan durian makan. Semua yang Allah ciptakan pasti baik. Tinggal nanti kita belajar ilmunya gitu loh. Mungkin ada yang perlu kita kurangi, misalkan kurma baik-baik ada hadisnya. Tapi makan kurma sehari sekilo juga naik gula darahnya. Kan gitu kan. Ada juga orang nanya ke saya, dokter ini saya baca jurnal, katanya kunyit itu bisa bikin mandul. Benar kata saya, kalau ente minumnya seember. Kalau minum kunyit cuma 1-2 ruas kayak begini, apa masalahnya? Kan gitu kan.
Kata kuncinya apa? Wa kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan kata Allah. Udah gitu aja. Dan lagi-lagi saya sering sampaikan bahwa mari kita biasakan dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi daripada teman-teman, kayak misalkan ya, ini kan saya tadi dikasih dikasih tomat. Ya judulnya sih tomat organik. Dan kalau sudah benar-benar pure dari alam kayak begini, maka taste-nya, rasanya pasti enak. Dan saya nggak khawatir makan. Kalau kita makan tomat yang dikasih pestisida segala macam, pasti asam kan? Asam kayak gitu. Ini enggak, enak rasanya, bahkan mirip strawberry. Mau nyobain? Beli sana. Ini buat pembicara. Jadi gitu teman sekalian ya. Jadi semakin kita mengenali ini semua, maka kita semakin tahu bahwa selama ini bahwa kita sering mengasup badan kita ini dengan bahan makanan, bahkan obat-obatan ya, yang sebenarnya tidak layak masuk gitu kan. Dunia sains saat ini, dunia barat katakanlah, sampai detik ini nggak ada solusi untuk diabetes, betul? Diabetes ada solusi nggak? Nggak ada. Orang harus minum obat seumur hidup. Betul? Hipertensi ada solusi nggak? Saya tidak menyalahkan ya. Maksud saya, mari kita bercermin bahwa selama ini kita jauh gitu. Gimana Allah mau kasih, Allah bisa memberikan petunjuk kalau kitanya nggak dekat sama Allah gitu. Jadi ketika muncul penyakit datang, maka yang kita kerjakan pertama kali banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertobat, berdoa sama Allah. Ya Allah berikan aku petunjuk, obat yang kau ciptakan di atas tanahmu, sehingga dengan itu aku bisa sembuh dengan mudah. Karena janji Allah begitu. Kan gitu. Bahkan Nabi pernah mengatakan sebuah hadis, syifa ufis salasatin. Kata Nabi, syifa itu ada 3, syarbatil asal. Syarbatil itu minum madu. Jadi minum madu itu bukan sekedar minum madu dapat kesehatan, ada keberkahan di sana. Ada janji Allah di sana. Ada janji Rasul di sana. Tagih janji itu kepada Allah. Nah ini kita zaman sekarang ini kurang. Dan negeri ini Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya kita benar-benar menerapkan software dan hardware-nya Islam ini, maka sebenarnya banyak penyakit kita bisa cegah. Bahkan kita bisa dapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita mulai sekarang membiasakan puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8. Puasa Ayamul Bid 3 kali 1 bulan. Plus dengan berbekam, 8 plus 3 plus berbekam. Banyak penyakit degeneratif bisa turun. Tapi untuk melaksanakan puasa tadi bisa nggak? Butuh iman. Iman itu bisa dipengaruhi dari apa? Dari apa yang kita makan. Gimana mau puasa? Tiap pagi-pagi sudah nasi uduk, nasi goreng. Anda tahu bahasa breakfast kan, dalam bahasa Inggris itu kan breakfast. Breakfast yang di break. Ya kan? Malam itu kan kita puasa kan? Malam itu kan puasa. Ketika kita tidur itu kan kita puasa. Kita nggak makan kecuali ada yang canggih lagi tidur makan gitu kan, nggak ada juga kan. Malam kita puasa terus Nabi mengajarkan apa? Nabi mengatakan ketika pagi hari maka makanlah kurma. Ada mengatakan hadis itu kan makan kurma ajwa 7 butir terhindar daripada sihir. Jadi kata kunci saya mencoba menelaah dengan pemahaman saya. Artinya pagi-pagi itu tidak cocok kita makan makanan-makanan yang minus miskin enzim. Lebih baik Anda pagi-pagi tidak usah makan. Minum aja cukup. Karena memang secara sainsnya bahwa pagi itu hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Jadi pagi itu tidak waktu, jadi antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 8 tuh bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Sehingga nanti apa? Fasenya pagi kita itu adalah fase pengeluaran. Makanya kita buang hajat kalau pagi-pagi kan. Dan memang saat itu hormon kita lagi rendah. Hormon laparnya. Makan di saat hormon lapar atau ghrelin hormon itu lagi rendah, bukan waktu yang tepat untuk makan. Kapan makannya? Siang. Sebelum siang, nah sekarang saya tanya, kita belajar bagaimana Rasul mengajarkan itu semua. Saya tanya, kenapa banyak orang yang makan nasi, ada gulanya, ada rendangnya, ada sambalnya, nasi apa itu? Pokoknya itulah nama nasinya. Nanti kalau saya disebut nasi apa, saya bilang anti pula. Memang sekarang kan agak-agak sensitif orang. Nasi itulah pokoknya ya. Habis makan itu biasanya ngantuk nggak? Ngantuk kan? Saya tanya kenapa? Kekenyangan? Enggak, bukan kekenyangan. Makan sedikit aja biasanya ngantuk. Coba Anda makan itu, nasi itulah tadi itu. Atau nasi apapun, ya mau nasinya banyak, ada santannya, apa gitu-gitulah. Terus di samping itu Anda coba trialnya makan rujak. Habis makan rujak ngantuk nggak? Rujaknya nggak pedas ya, rujak biasa aja. Kenapa nggak ngantuk? Ya, karena rujaknya masih ada enzim. Maka Islam mengajarkan makan buah itu sebelum makan. Al-Quran mengajarkan surah Al-Qiyamah seperti itu. Gitu.
Jadi makan buah itu sebelum makan. Dan pagi-pagi kan waktu ya, jadi ketika ngantuk maka tubuh minta istirahat. Ketika ngantuk tubuh minta istirahat untuk renewing, refreshing lagi enzim. Maka siang jam 12 atau antara jam 12, 1, 2, 3, 4, antara jam 12 sampai jam 4 itu waktu tertingginya hormon lapar kita. Ini yang saya lagi share di IG tapi belum selesai, yang fase 2. Yang di mainnya itu. Yang belum selesai. Ya, ini saya cerita sekarang nih. Jadi fase 2 itu adalah fase kita makan. Jadi maka menu Mediterranean biasanya mereka makannya itu sekali sehari dan siang biasanya. Kenapa? Karena saat itu hormon lapar kita lagi tinggi-tingginya. Supaya tubuh kita siap menerima makanan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ngapain dulu? Tidur. Ya kan? Qailullah kan? Tidur untuk apa fungsinya? Istirahat. Istirahat apa? Enzim diistirahatkan, hormon diistirahatkan, organ kita supaya siap menerima makanan. Gitu loh. Ketika makan apa yang dimakan pertama kali? Buah dulu kan gitu. Jadi nanti kalau udah ngerti polanya, benerin isi piring itu bisa kita benerin isi piring yang kita teman sekalian itu bisa banyak sekali efek ke badan kita, benerin isi piring. Ya, dan ini jadi ketika muncul keluhan dalam badan kita, jangan dihilangkan keluhan tadi. Keluhan tadi muncul gara-gara apa? Gara-gara kita nggak perhatian dengan badan. Pusing misalkan, sering banget pusing. Jadi ada beberapa tanda-tanda di mana orang itu sebenarnya sudah kalau bahasa saya itu teracunin badannya, sudah terintoksikasi dengan makanan, gampang gampang ngantuk, ya moodnya bermasalah. Tanda-tanda orang moodnya bermasalah itu apa? Baperan kalau bahasa kita kan? Bahasa itu tanda-tanda orang yang baperan dan mood bermasalah itu adalah gampang banget left group. Paham? Diomong sedikit, sebel itu. Kenapa bisa baperan kayak begitu? Kebanyakan kerupuk mungkin. Yang dimakan tuh gak ada gizinya. Moodnya kita tuh dipengaruhi oleh makanan. Maka ada istilah kan, good food is good mood, kan gitu. Moodnya dapat dari mana? Dari prebiotik, dari probiotik, kemudian dari enzim. Ya, pagi-pagi, nah besok ini kan hari apa nih Aris? Hari Sabtu ya. Ahad nanti besok Anda sarapannya diubah. Mau? Sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. Sudah 20 menit terakhir. Pagi besok sarapannya sandwich. Keren. Sandwichnya tapi ala-ala saya. Jadi teman-teman beli tempe. Tempenya dipotong slice tipis gitu kan, segini lah kurang lebih. Lalu tempe tadi dibikin 2 potong, 2 slice. Tengahnya dikasih kurma. Enak banget. Speechless kalau bahasa saya. Bahasa kerennya speechless. Jadi itu sandwich. Kenapa tempe? Karena tempe probiotik. Kurma prebiotik. Prebiotik ketemu probiotik, ajib, luar biasa manfaatnya. Dan tidak perlu banyak-banyak makan. Pagi-pagi itu saya katakan nggak perlu banyak-banyak makan. Cukup itu aja udah cukup sebenarnya. Kita nunggu siang nanti baru makan. Nanti akhirnya apa? Ketika misalkan kebutuhan kalori kita satu hari sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori ya. Manusia dewasa normal. Kita kurangi. Jadi makan itu Nabi mengajarkan apa? Nabi mengajarkan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Maka makan jangan sampai kenyang. Itu. Mulai sekarang makan itu buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan kenyang. Bisa jadi makannya sekali tapi berkualitas, cukup. Contoh Anda sehari misalkan 2200 kebutuhan kalori sehari kurang lebih lah ya. Anda cuma makan 1700, 1800. Indikatornya apa? Dari kita makan tidak sampai kenyang. Maka apa yang terjadi? Tubuh kita kan akan kelaparan. Ketika dia kelaparan, maka tubuh akan mendetoks. Proses detoksifikasi dalam tubuh manusia hanya bisa terjadi kalau kita lapar atau puasa. Hanya bisa itu. Apa yang terjadi nanti lama-lama kalau belum waktunya ubannya akan bisa kembali putih. Hitam. Ngecek. Masih connect gak? Ya. Jadi kalau sudah biasa untuk makan makanan yang tinggi antioksidannya, nanti lama-lama yang belum saatnya beruban, dia akan kembali hitam. Bisa. Ini saya cerita sedikit, ada salah satu pasien jamaah saya juga, dia perempuan umur 43 tahun, dia kena autoimun, 43 tahun wanita, dan 43 tahun dia sudah menopause, harusnya kan belum. 43 tahun. Kemudian
Sempat ketemu dan konsul lah sama saya waktu itu, dan Masya Allah ada saya coba kasih saran ini itu segala macam, itu dia sudah 5 tahun gak mens loh. Subhanallah, kuasa Allah, akhirnya dalam 3 bulan dia perbaiki, isi piringnya diperbaiki, dia ada minumlah beberapa herbal sederhana sebenarnya. Ya. Subhanallah 3 bulan dia bisa mens kembali. Kan bisa balik, tubuh kita tuh bisa balik. Ya. Ya, bisa balik, reverse lagi kalau seandainya apa? Asupannya benar. Ya, asupannya benar. Semakin fresh, semakin baik makanan yang kita makan, dan semakin alami dia, maka semakin baik. Jadi saran saya, ya pagi-pagi itu, mulai pagi lah misalkan ya, kenapa pagi? Karena pagi itu sering banget orang makan kayak makan siang. Betul? Nasi goreng lah, nasi uduk, segala macam. Pagi-pagi coba makan seperti makannya khalifah, buah gitu kan. Khalifah tuh gak makan cireng, cilok, seblak gitu, gak dimakan sama khalifah. Gagah gitu kan khalifah gitu kan, Abdullah gitu kan, sosok yang perkasa gitu kan, pasti makan juga baik gitu kan. Akhirnya apa? Ketahuan nanti, ya orang yang makannya baik pasti wajahnya glowing, pasti glowing. Glowing itu karena ada lampu. Ya tapi intinya semakin banyak antioksidan yang kita makan, maka dia akan semakin berperan sebagai radikal scavengernya. Dia menangkap radikal-radikal bebas dalam badan kita. Dan itu didapatkan dari mana? Ya kayak beginilah sebenarnya. Ya, tomat, mungkin ada apalagi Indonesia, kita dijajah Belanda selama berapa 350 tahun kan? Belanja jajah kita karena apa? Rempah. Sayangnya penduduk negeri ini sekarang gitu ya, banyak nggak tahu, lebih senang dengan minuman kemasan daripada air kunyit, air kencur, segala. Tapi makanya saya agak kesel kalau ada orang tanya, dok maaf amankah minum kunyit? Tapi dia nggak tanya, aman nggak minum antibiotik? Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit siapa? Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Yang bikin antibiotik siapa? Pabrik. Gitu kan? Maka semua kebutuhan kita sebagai manusia, saya bukan mengatakan saya nggak suka dengan anti dengan pengobatan konvensional, bukan. Saya katakan mari kita tempatkan pada porsi yang benar gitu loh. Jangan berlebihan. Ini batuk pilek sedikit kita lupa, ada jahe, ada kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang, itu kan obat semua. Dan sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya makanya saya katakan mari fafiru ilallah, kembali pada Allah. Kita ini ciptaannya Allah, maka Allah memberikan toolsnya kepada kita dari apa yang diciptakan di atas tanahnya. Softwarenya apa? Softwarenya puasa, sholat, sodako, kan itu softwarenya. Maka puasa, salah satunya ikonnya kita itu adalah salah satu bentuk detoksifikasi terbaik. Luar biasa hikmahnya ketika Nabi SAW mengatakan berpuasa 13, 14, 15 itu kan. Salah satu nasihatnya Nabi. Ya, kemudian dilanjutkan. Kenapa kok dilanjutkan sampai tanggal Nabi katakan 17-nya berpuasa atau 19 berbekam atau 21 berbekam? Pasti ada hikmah di situ. Maka ada hadisnya Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi begitu. Dan sebelumnya badan kita didetoks dengan puasa. Gitu loh. Ya, jadi teman-teman sekalian, Islam ini agama yang sempurna dan paripurna. Jadi kalau ada orang mengatakan penyakit ini nggak bisa sembuh, mari kita tanya sama yang bikin kita, yang ciptakan kita. Dan minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ini dengan semudah-mudahnya. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba minum daun ini sembuh. Kuasa Allah. Caranya gimana? Kita menyadari bahwa kita zolim dengan badan kita selama ini. Ya. Dan Nabi sudah mencontohkan itu semua, meskipun tidak secara detail gitu kan. Kalau orang tanya, zaman Nabi kan nggak ada infus water, kata siapa nggak ada? Air Nabi itu kan infus water, iya kan? Saya ada lihat screenshot teman ngirim ke saya, dia cerita ada seorang jamaah nanya ke ustadznya, ini mengada-ngada banget, dia bilang zaman Nabi nggak ada tuh infus water, itu air kurma kan infus water. Di sana adanya kurma, nggak ada kencur, ya kan? Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan tadi, setiap tempat tuh beda. Tapi niatnya apa? Niatnya kita ingin mencontoh sehatnya Nabi. Itu aja sebenarnya. Ya, bagaimana sosok Nabi yang paripurna sehatnya. Ya. Nah, sekarang kita pengen contoh itu dengan cara apa? Ya kalau nggak ada kurma pakai apa yang ada. Tapi niat utamanya adalah bagaimana kesehatan yang kita dapatkan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah dan semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Masa depan kesehatan kita teman sekalian saat ini ditentukan oleh apa yang kita makan. Salah satunya sih.
Jadi kalau Anda nanti mau bersiap menikah mungkin atau mau cerita tentang bagaimana kira-kira kehidupan kesehatan kita atau Anda mungkin 5-10 tahun ke depan, lihat apa isi piringnya. Ya, lihat apa isi piringnya. Tiap hari misalkan kalori berlebihan, minyak berlebihan, gula berlebihan, semua tepung dimakan tiap hari. Ya boro-boro mau sehat kayak begitu. Nggak serius kalau saya bilang. Healthy atau Islamic healthy lifestyle kayak begini bukan tren, tapi ini bagian dari ketaatan kita. Kalau kita menjadikan ini sebagai niatan kepada Allah untuk bisa beribadah lebih baik, maka itu dapat pahala. Sekarang makannya misalkan ya, makan isi piringnya ya begitu-gitu terus gitu kan. Daftar haji yang sekarang haji 10-15 tahun. Ketika hajinya sudah sampai jatahnya dia ternyata gagal ginjal, coba. Banyak case kayak begitu. Banyak sekali. Gara-gara mau disesalin nggak bisa, akhirnya sama pas ya dapat sih niat haji tapi kan nyesek banget gitu loh. Gara-gara sesuatu yang kita bisa kontrol. Hidup sehat itu kayak gini loh. Kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian punya mobil mewah, mobil bagus, tidak mungkin kita isi dengan premium, kan gitu. Pasti kita isi dengan Pertamax yang 98 lah gitu kalau bisa gitu kan. Sayangnya kita, baru saja saya ngomong almond, walnut, pistachio langsung ngomong mahal. Ada banyak atau orang lupa bahwa sedekah itu yang tidak kalah pentingnya adalah sedekah buat diri kita sendiri. Maka ketika kita hidup sehat sebenarnya kita sedang bersedekah yang terbaik untuk badan kita. Upayakan. Ya, minta sama Allah, ya Allah murahkan almond untukku sehingga aku bisa bersedekah almond. Bukan lagi minum almond, sedekah almond. Kan bisa gitu kan? Mudah kalau Allah mau. Ya kalau kita juga berdoa kepada Allah seperti itu. Ya. Jadi ketika kita betul-betul mengikuti pola-pola yang Nabi dan teman sekarang, maka sebenarnya akan banyak hal-hal yang kita bisa cegah. Tips terakhirnya sebelum mungkin tanya jawab, saya cuma berpesan, coba deh challenge yourself, tantang diri Anda. Selama seminggu ke depan, teman-teman siap nggak untuk mengubah pola makannya? Langsung terduduk dan terdiam gitu. Siapa? Orang yang nggak maksain tahajud sampai mati juga nggak bisa tahajud. Orang yang nggak maksain hidup sehat sampai mati pun nggak bakal bisa hidup sehat. Dan jangan sampai nanti akhir kehidupan kita, masa tua nanti cuma nabung penyakit yang nyusahin keluarga. Ngapain kayak begitu? Ya nanti seminggu ke depan coba nih, saya kasih tips. Kalau mau nggak? Allah saksinya ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa beribadah lebih baik, kan gitu. Seminggu ke depan tidak ada lagi makanan berbasiskan tepung yang Anda makan. Sudah mulai sedih? Semua jenis tepung-tepungan seminggu aja, nggak usah makan. Ya. Yang pertama, yang kedua, semua makanan minuman yang mengandung gula, pasir. Sudah mulai sedih? Makin sedih? Yang kedua. Yang ketiga, seminggu ke depan, kalau bisa, tapi kalau nggak bisa sih nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman stop makan nasi putih. Mulai terduduk dan terdiam. Tapi kalau memang pengen tetap makan nasi putih, nggak apa-apa. Saya kasih dispensasi. Nasi putihnya 1 sendok makan. Kalau saya sih begitu. Ya. Siap gak? Coba dikerjain. Kerjanya dulu, nanti teman-teman akan lihat badannya enak banget. Ya, sudah berapa tadi? 4. Belum. Sedihnya masih berlanjut. Yang terakhir, semua produk yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Iya, tempe itu lebih bagus mentah. Kan udah saya jelasin tadi. Tempe ya. Seminggu aja kerjaan begitu, nanti lihat. Ngantuknya mulai hilang, pegel-pegelnya mulai hilang. Coba aja. Karena banyak banget yang udah ngelakuin kayak beginian, makanya saya ngajak Anda untuk nyobain kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kan dakwah nggak boleh baper.
Jadi gara-gara Anda nggak ngelakuin itu tiba-tiba saya stop dakwah, nggak mulai. Nggak banget, nggak gue banget itu. Terserah, karena kita akan bertanggung jawab dengan Allah nanti ibadahnya kan. Sudah aku ciptakan ini itu sama Allah kan, tapi masih zolim. Urusan masing-masing. Itu ya, seminggu aja. Nanti pulang ini kan, sekarang jam 5 nih. Kalau mau makan sekarang. Sebelum matahari tenggelam. Yang dimakan apa? Buah. Nanti kalau udah kayak begini teman sekalian, abang-abang gorengan sudah mulai melihat pasar terbuka. Ketika banyak udah mulai insaf kan, dia mulai berubah menjadi dagang buah potong. Ya kan? Mereka jualan gitu kan karena ada yang beli. Betul kan? Jadi jangan khawatir rezeki mereka akan kurang, tenang aja. Kita sekarang menciptakan pasar sendiri coba. Ya, sehingga nanti yang jual, kenapa saya cerita begini? Ada satu pas kajian di Bandung, ngomong begini panjang lebar. Habis itu pedagang yang protes. Yang bakso, mie ayam, cireng gitu kan protes sama panitia karena makannya nggak ada yang beli. Tapi depan makanan jangan bahas ya. Jadi kalau tetap pengen, depan makanan pengen makan, makan aja. Ya, kalau saya sih milih makanan. Karena apa ya, saya tadi nggak mau menjolimi badan, bahasa saya gitulah. Jadi kalau Anda sodorkan kepada saya mie instan, kayaknya kalau Anda pakai pisau mau bunuh saya makan itu baru saya makan. Tapi kalau nggak saya nggak makan. Kenapa? Ya bisa jadi 1 sendok makanan yang nggak sehat tadi bisa memicu reaksi autoimun, alergi. Nah bisa kayak begitu memang. Di hati dengan makanan. Ya, gitu. Saya kira mungkin cukup.